Pemirsa, advokat senior Egy Sujana mengkritisi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit yang membentuk tim reformasi Polri. Menurut Egy, langkah Kapolri membentuk tim internal reformasi Polri merupakan bentuk melawan Presiden yang sebelumnya telah membentuk Komite Reformasi Polri. Upaya perbaikan profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dilakukan melalui Komite Reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Menurut advokat senior yang juga tokoh aktivis, Egy Sujana, reformasi di tubuh Polri menjadi agenda yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan citra Korps Bayangkara yang saat ini terpuruk. Menurut Egy, reformasi Polri harus dilakukan secara utuh dengan menata ulang kembali Polri sesuai perspektif Presiden, sehingga tidak boleh lagi ada tim reformasi lain yang dibentuk oleh Kapolri. Egy menilai apabila Kapolri membentuk tim reformasi Polri, nantinya akan terjadi kerancuan dan dinilai sebagai bentuk melawan Presiden dan unkonstitusional. Kaitan dengan reformasi di Polri harus utuh, jangan pakai istilah reformasi tidak ada yang di-reform. Nah, kalau pakai istilah reform berarti merubah bentuk lagi, mengulang lagi, menata ulang Polri. Dan itu sudah disepakati dalam perspektif Presiden. Prabowo telah menunjuk Pak Doviri yang dulu wakil Kapolri. Artinya dengan kondisi itu tidak boleh lagi ada reformasi yang dibentuk khusus oleh Sigit. Nggak bisa, nggak etis loh. Jadi seolah-olah menandingi. Jadi ini membuktikan ketidaktaatan konstitusi. Polisi itu mutlak di bawah Presiden, juga kejaksaan. Jadi reformasi kepolisian harus utuh, total, dan berubah bentuknya kepada yang diharapkan lebih baik. Egy juga menambahkan untuk mengembalikan profesionalitas aparat kepolisian. Dirinya menegaskan bahwa mulai saat ini, siapapun tidak boleh memanfaatkan Polri untuk kepentingan tertentu termasuk oligarki. Egy lebih jauh menyampaikan, agar reformasi Polri dapat berjalan secara utuh, dirinya meminta agar Presiden Prabowo Subianto mencopot terlebih dahulu Jenderal Polisi Listio Sigit sebagai Kapolri. Pihak eksternal seperti oligarki dan lain sebagainya nggak boleh lagi memanfaatkan polisi atau siapapun, sekalipun Prabowo nggak boleh, karena dia itu dibayar oleh pajak rakyat. Prabowo boleh memerintah, tapi tidak boleh memanfaatkan untuk kepentingan politik seperti kemarin Jokowi. Itu sangat terang benderang. Maka reformasi yang utuh di sini fokus kepada pergantian Kapolri. Kalau nggak ada pergantian, bagaimana mau reform? Gimana caranya reform? Orang itu juga. Buktinya Prabowo bikin tim untuk reformasi, untuk Polri, Kapolri bikin lagi. Itu kan dua matahari kembar yang nggak boleh terjadi gitu. Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo akan membentuk Komite Reformasi Polri yang rencananya akan melibatkan tokoh-tokoh nasional di dalamnya.